Tapi sebenarnya kemarin waktu TWK saya juga turun membela anak-anak. Terus waktu revisi sebenarnya juga saya turun. Tapi mungkin udah nggak di cover sama media karena kurang populer lagi. Kalau kasus itu diperiksa, ditangani oleh KPK, bisa menjadi buyar. Jadi kalau Anda gambarkan situasi KPK sekarang seperti apa sih? Sangat memprihatinkan dan sangat berbahaya bagi kelangsungan pemberantasan korupsi. Bupati atau wali kota menurut saya itu hal yang biasa kalau di KPK, bukan hal yang luar biasa. Kan dia malu kalau misalnya kita mau suap dia terus kita bilang, ini ya aku kasih kamu duit, kamu pilih saya. Mungkin dia tampar kita, memangnya kamu siapa? Memangnya aku bisa dibeli? Kan malu kan orang. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Lama saya tidak bersua dengan seorang pemimpin aktivis yang sangat getol untuk memberantas korupsi di negeri ini. Itulah teman saya yang juga sahabat saya, sering ngobrol, yang menjadi pimpinan KPK pada tahun 2011-2015. Lamanya sebenarnya sempat hilang ya, nggak muncul di peredaran di media massa. Tetapi entah karena apa, tiba-tiba Abraham Samad yang saya akan undang dan sudah ada di studio saya pada pagi hari ini nih, turun gunung lagi ya. Abraham Samad, gimana kabar? Alhamdulillah Mas Budiman, lama benar ya kita. Lama benar tak bersua ya? Iya. Kira-kira 4 tahun ya Mas 4 tahun lebih ya? Iya. Oke. Saya ingin tahu nih, Bang Samad dulu orang yang paling dicari ya, tapi juga paling dibenci mungkin juga ya? Oh, sampai sekarang masih dibenci? Masih dibenci? Oh, banyak. Yang benci Anda? Oh, pastilah. Kenapa? Begini Mas Budiman, Banyak dalam agama apapun ya, Nabi itu ada setengah yang menyukainya, menyayanginya, ada setengah yang membencinya. Jadi apalagi kita manusia, itulah ilustrasinya seperti itu. Oke. Tapi gini, tiba-tiba Anda tidak pernah beredar, tidak pernah muncul, tiba-tiba beberapa hari lalu turun gunung, demo dengan Bang Saud Situmorang, tahu dengan Denny Indrayana, demo di KPK. Kenapa? Itu kan alma mater Anda itu. Begini Mas Budiman, saya sangat prihatin sebenarnya. Saya ikuti beberapa perkembangan ya, walaupun mungkin Mas Budiman nggak sempat melihat saya. Tapi sebenarnya kemarin waktu TWK saya juga turun membela anak-anak. Terus waktu revisi sebenarnya juga saya turun. Tapi mungkin udah nggak di cover sama media karena kurang populer lagi. Jadi saya selalu turun kalau ada masalah-masalah yang menurut saya sangat memprihatinkan alma mater saya, istilahnya Mas Budiman. Saya melihat ini ada sesuatu yang terjadi yang sangat saya berbahaya bagi kelangsungan agenda pemberantasan korupsi. Yaitu kalau kita lihat ya, kasus bocornya dokumen. Ya, hiruk pikuk di KPK. Saya justru melihat begini Mas Budiman, kenapa ini terjadi, kasus bocornya dokumen ini? Karena peristiwa pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh komisioner KPK sebelumnya itu tidak pernah diberikan sanksi yang maksimal. Karena tidak pernah diberikan sanksi yang maksimal, maka pelanggaran itu terulang lagi. Karena yang bersangkutan pikir, loh kita kalau melanggar paling hukumannya teguran apa dan sebagainya. Jadi tidak pernah ada deteran efek bagi pimpinan KPK, sehingga dia mudah saja mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar etika. Tapi jangan lupa pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan para komisioner itu dampaknya sangat berbahaya bagi kelangsungan pemberantasan korupsi karena membocorkan dokumen yang sangat strategis. Ini dokumen mana yang Anda maksud? Ini Mas Budiman bukan sekedar surat perintah penyelidikan, tapi surat laporan hasil penyelidikan. Jadi itu lengkap kalau laporan hasil penyelidikan. Di situ ada strategi penyelidikan dan di dalamnya ada juga orang-orang yang akan diperiksa, siapa-siapa orang yang akan diperiksa, alat-alat bukti apa yang akan dibutuhkan oleh KPK, yang akan disita nanti dan lain-lain sebagainya. Bayangkan, saya tidak bisa membayangkan kalau dokumen itu jatuh kepada orang yang hendak akan diperiksa kemudian. Itu bocornya kemana?
Kalau jadul maksudnya, kalau misalnya orang itu dapat, maka dia bisa menghilangkan alat-alat bukti itu. Sehingga kalau hilang alat bukti, kalau kasus itu diperiksa, ditangani oleh KPK, bisa menjadi buyar. Bisa menghilangkan bukti-bukti dan bisa nggak menjadi terbukti nanti. Itu dokumen penyelidikan kasus yang mana nih? Kasus ESDM? Iya, itu saya maksud. Tapi kan di masa lalu itu kan sering terjadi pembocoran ya. Tapi kan nggak pernah ada tindakan yang menurut saya maksimal, helikopter dan lain-lain sebagainya. Lili itu melakukan pelanggaran yang luar biasa loh. Itu gratifikasi Mas Budian. Tapi lihat sanksinya, dia hanya mundur dan langsung pulang. Enak saja begitu kan. Itu konsekuensinya seharusnya ada pelanggaran pidana karena gratifikasi loh pelanggarannya. Bukan sekedar etik, tapi ada unsur pidananya. Tapi kan itu yang saya maksud. Sehingga karena itu semua tidak pernah dituntaskan oleh Dewas, ya Dewan Pengawas KPK, maka kejadian-kejadian seperti ini terulang Mas Budiman. Oleh karena itu menurut saya ini menjadi ujian berat bagi Dewas kali ini. Kalau dia tidak menyelesaikan dan tidak memberikan sanksi kepada orang-orang yang diduga kuat melakukan pelanggaran pembocoran itu, maka saya sangat yakin 100% nanti akan terjadi lagi. Jadi kalau Anda gambarkan situasi KPK sekarang seperti apa sih? Sangat memprihatinkan dan sangat berbahaya bagi kelangsungan pemberantasan korupsi. Artinya apa? Pemberantasan korupsi akan terganggu. Tapi kalaupun ada, Mas Budiman, ya itu kita hanya dipertontonkan hal-hal yang kecil aja. Seperti misalnya apa tuh, DJKI, kereta api kemarin yang di OTT. Itu kan biar Polsek bisa tanganin. KPK itu lembaga yang super body. Dia harus menangani kasus yang dulu dalam roadmap saya waktu saya pimpin KPK itu kita merumuskan satu roadmap bahwa KPK itu harus menangani yang disebut grand corruption. Grand corruption itu ada dua indikatornya Mas Budiman. Bukan sekedar kerugian negara atau uang yang dikorupsi besar, tapi orangnya. Jadi mungkin saja kerugian negara atau uang yang dikorupsi atau uang yang dia terima suap itu kecil, tapi kalau dia orangnya yang punya power, maka itu juga termasuk grand corruption. Harusnya yang itu. Tapi kan faktanya sekarang juga ada Bupati Kapuas, Bupati Meranti yang kemudian ditangkap. Ini bagian dari apa? Bagian dari PR-ing dari kalau menurut KPK? saya kalau di zaman dulu ya Mas Budiman ya, mulai dari dulu kalau bupati itu kan biasa kalau di KPK. Biasa? Iya, itu hal yang biasa. Dulu kalau teman-teman penyidik itu kalau menangani itu, dia bilang, waduh ini ada yang biasa-biasa aja. Gitu. Dianggap kalau kita tangkap bupati itu hal yang biasa sekali. Hal yang lumrah sekali. Karena itu menjadi grade yang paling rendah kalau di KPK. Karena kan buktinya bupati bisa juga ditangani oleh Kajari di setiap kabupaten atau kota. Tapi kenapa nggak ditangani oleh Kajari juga? Ya saya nggak paham itu karena itu masalah internal ke dalam ya. Tapi maksud saya kalau bupati atau wali kota menurut saya itu hal yang biasa kalau di KPK, bukan hal yang luar biasa. Oke. Gitu. Ini kalau Bang Samad lihat ya, dari kasus tadi ada pembocoran dokumen hasil penyelidikan, lalu kemudian juga ada gaduh soal pemberhentian atau pemulangan direktur penyelidikan ya ke kepolisian. Dari fakta-fakta yang terjadi sebenarnya apa yang sedang terjadi di KPK ini sebetulnya? Terjadi amoralisasi. Amoralisasi? Iya. Kan begini Mas Budiman, kalau kita bicara integritas itu ada dua. Satu integritas individu, satu integritas kelembagaan ya, atau organisasi. Kalau integritas individu adalah integritas setiap orang-orang yang bertugas menjadi penegak hukum atau komisioner KPK. Integritas individunya itu harus di atas rata-rata. Karena dia mengemban tugas yang luar biasa. Kan gitu. Nggak boleh, ya kalau saya istilahkan sedikit, makanya dalam Code of Conduct KPK itu ada yang disebut zero tolerance, Mas Budiman. Kenapa? Apa artinya zero tolerance? Sekecil apapun kesalahan di KPK, itu sanksinya harus berat. Makanya dia dalam Code of Conduct-nya dan budaya organisasinya itu disebutkan, setiap pelanggaran itu harus zero tolerance. Sebagai contoh Mas Budiman, nggak apa-apa saya jelasnya. Dulu waktu saya baru pertama kali masuk KPK, tiba-tiba di meja saya
saya harus menandatangani 2 SK pemberhentian. Ini contoh ya. Saya ingin gambarkan bahwa betapa code of conduct di sana itu betul-betul menjadi sesuatu yang membuat kita ruang yang mengawasi kita supaya kita nggak boleh sembarang gitu. Jadi waktu saya baru masuk ada 2 SK pemberhentian yang saya harus tanda tangani. Sebagai orang yang baru masuk, saya penasaran melihat apa sih kesalahan orang ini sehingga harus dikeluarkan. Kan begitu? Menurut saya, apa sih kesalahan orang? Saya penasaran. Kira-kira baru 2 minggu lah. Ternyata setelah saya buka, saya periksa berita acara persidangannya, pemberhentiannya oleh Direktorat Pengawas Internal. Orang ini melakukan kesalahan perselingkuhan dengan orang yang bukan di KPK, orang di luar. Oke? Saya mau bilang apa Mas Budiman? Kalau orang melakukan perselingkuhan dan bukan dalam ruang lingkup kantor itu, maka itu sifatnya sangat private. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi kalau di KPK itu dianggap pelanggaran berat karena merusak citra. Konsekuensinya apa? Orang ini harus dikeluarkan. Pertanyaan saya, Mas Budiman, saya sudah melihat hampir semua code of conduct yang ada di Republik ini, termasuk code of conduct jurnalis, code of conduct dokter, Bank Indonesia, dan disiplin pegawai negeri. Tidak ada satupun pelanggaran yang sifatnya tadi saya ceritakan sama Mas Budiman itu diberhentikan, paling diberi sanksi, diskor atau turun pangkat dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya ingin menggambarkan bahwa betapa beratnya sanksi sebenarnya yang ada di dalam Code of Conduct KPK di masa lalu, dan itu konsisten dijalankan. Kenapa itu Code of Conduct-nya mengatur sedemikian rupa agar insan KPK itu terjaga. Dia tidak gampang melakukan pelanggaran. Karena kan begini, Mas Budiman, KPK itu tidak boleh sama dengan yang lain. Karena dia role model. Dia menjadi rujukan, dia menjadi contoh. Jadi kalau di tempat lain 2 boleh, di KPK nggak boleh. Oleh karena itulah maka dibuat Code of Conduct yang begitu kuat, tegas, dan tidak interpretatif. Jadi Code of Conduct KPK itu, Mas Budiman, tidak interpretatif. Dia rigid, mengatur satu persatu yang bahkan kalau kita baca kita tertawa. Kenapa saya katakan tertawa? Hal-hal itu disebutkan satu persatu dan disebutkan sanksinya. Misalnya begini, pegawai KPK dilarang main golf. Bayangkan itu kan kalau di Code of Conduct lain nggak rinci begitu. Pelanggaran terhadap ini sanksinya ini. Pegawai KPK dilarang masuk tempat hiburan seperti, ditulis seperti bar, nightclub. Kenapa sampai rigid begitu? Supaya tidak menimbulkan interpretatif, sehingga ketika orang melakukan pelanggaran itu dengan mudah memberi sanksi dan tidak ada perdebatan lagi. Nggak ada, Mas Budiman, Code of Conduct begitu. Tapi sekarang Code of Conduct itu masih berlaku? Dirubah. Ada hal-hal yang dirubah karena budaya organisasinya aja itu dirubah. Jadi itulah yang membuat analisa saya bahwa ada standar moral, maka saya amoral, saya standar moral, maka tadi saya istilah amoral, ada standar moral, standar integritas yang diturunkan. Dalam posisi yang seperti itu, apakah KPK masih layak untuk dipertahankan? Dulu saya pernah membaca bukunya Dedi Indrayana, kemarin saya diskusi sama dia. Jangan bunuh KPK. Berbagai macam alasan di situ. Kemudian saya bertanya, apakah masih berlaku itu? Jangan bunuh KPK. Masih layakkah kita mempertahankan? Saya jadi bingung menjawabnya, Mas Budiman. Kenapa bingung? Karena saya punya harapan tinggal sedikit sekali. Seandainya harapan saya itu masih besar, mungkin saya akan menjawabnya bahwa kita harus mempertahankan. Tapi saya juga tidak ingin mengatakan bubarkan saja. Saya masih dalam kebingungan. Karena harapan saya tinggal sedikit. Kan kalau orang bijak bilang, Mas Budiman, merawat harapan itu adalah harapan yang luar biasa. Anda begitu pernah memimpin KPK, sekarang begitu distrust, begitu hilang kepercayaan kepada KPK, kenapa? Bukan distrust 100% ya. Tapi tinggal sedikit kepercayaan saya. Karena saya melihat itu tadi, menurunkan standar moralitas, standar integritas. Padahal menurut saya, itulah kekuatan KPK dan itulah membedakan KPK dengan lembaga-lembaga yang ada di negeri ini. Karena kan dia role model, Mas Budiman, dia harus dicontoh. Jadi kalau yang menjadi contoh atau yang menjadi teladan, standar moral, standar integritasnya, standar moralnya itu memang harus di atas. Karena kan dia role model, menurut saya.
Oleh karena itu yang menjadi menggelisahkan. Apa yang harus dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK ketika banyak aduan yang disampaikan oleh orang-orang dalam KPK itu sendiri sekarang? Mas Budiman, kalau sebelum saya jawab itu, kita kan sangat prihatin. Ada lagi kasus baru kan, Yohanes Tanak. Yohanes Tanak. Ini kan, ternyata ini kan, saya sudah nggak tahu bicara apa. Ini kan sangat memprihatinkan nih. Kalau kita kumpulkan semua ini, masalah-masalah ini justru bisa meruntuhkan marwah sebenarnya. Kalau pertanyaan Mas Budiman, apa yang harus dilakukan Dewas? Pertama, Dewas harus objektif. Kemudian yang kedua, Dewas harus berani memutuskan untuk memberhentikan kalau orang-orang yang melanggar etik ini terbukti. Jangan diberi sanksi yang seperti biasa-biasa saja. Ketiga, ini yang paling ekstrim menurut saya. Kalau Dewas tidak bisa melakukan fungsinya secara maksimal, memberi sanksi yang maksimal seperti tadi yang saya katakan, Mas Budiman, mendingan dia mengundurkan diri. Siapa yang mundur? Dewas. Dewas mengundurkan diri? Iya, daripada dia menjadi alat, seolah-olah ada badan yang bisa mengawasi, bisa menjamin insan KPK itu tetap terjaga dan terawat integritasnya, padahal hakikatnya tidak. Kenapa tuntutan Anda pada Dewas bukan kepada komisioner yang diduga melanggar etik? Kalau komisioner sudah pasti, Mas Budiman ya. Sejak dari awal kita bilang copot, itu sudah pasti. Jadi itu sudah sejak kita datang bawa ke Dewas itu tuntutan kita itu sudah copot, berhentikan, bahkan pidanakan gitu ya. Tapi maksud saya, kalau Dewas memang tidak mampu, karena kan kemarin sempat ngobrol sama Pak Tumpak, dia mengeluhkan bahwa ada kewenangan-kewenangan yang terbatas. Padahal sebenarnya sebagai seorang aparat penegak hukum Dewas itu kan, Pak Tumpak itu kan juga mantan komisioner KPK. Harusnya dia tidak bisa berpikiran linear dan deterministik. Karena kalau dia berpikiran linear dan deterministik, maka dia tidak akan bisa menangkap keadilan. Dia harus berpikiran progresif. Kalaupun itu tidak diatur secara rinci, tapi tidak dilarang, itu kan berarti bisa diputuskan. Itulah yang dibilang progresif kan. Kerusakan KPK ini karena problem undang-undang yang direvisi atau karena problem orang sebetulnya? Pertama, problem undang-undang. Jadi, problem undang-undang yang direvisi itu menurut saya tidak ada satupun kita bisa temukan alasan untuk memberi justifikasi bahwa Undang-Undang Nomor 19 ya, yang hasil revisi itu menguatkan. Saya tidak mendapatkan satu alasan setelah membedah undang-undang itu, Mas Budiman, sehingga saya bisa mengatakan itu menguatkan. Sebagai orang yang pernah berada di sana dan bisa membandingkan dengan undang-undang lama, maka saya bisa menjustifikasi bahwa undang-undang yang baru itu betul-betul melemahkan. Itu yang pertama. Jadi, pertama karena undang-undang, seperti tadi Mas Budiman. Yang kedua, para komisioner ya, merekrut, menjaring komisioner KPK yang sebenarnya memang sejak awal sudah dipersoalkan. Kan gitu kan? Firly kan sejak awal sudah dipersoalkan, Mas Budiman, karena menurut Pak Saud pada saat dia menjadi komisioner KPK, waktu Firly jadi deputi penindakan, kan sudah ada putusan, dan menurut Abdullah Mahua yang menyidangkan, itu pelanggarannya berat. Diberhentikan, tapi tiba-tiba dia balik langsung ke instansi asalnya waktu mau diberhentikan. Jadi nggak ada. Harusnya kan itu yang dilihat teman-teman DPR kemarin, track record itu yang harus dilihat supaya dia tidak memilih. Kan harusnya begitu. Bahwa orang ini kan sebenarnya sudah cacat. Tapi kan terpilih juga dengan suara mayoritas juga. Iya, bahkan mayoritas. Itulah anehnya Republik ini, Mas Budiman. Anehnya Republik ini. Iya, anehnya anggota Dewan kita. Pertanyaan saya, apakah nggak ada orang yang lebih baik daripada Mas Firly kan? Kan banyak tuh. Kenapa harus dia yang dipilih? Anda nggak berminat masuk ke pimpinan KPK lagi? Begini Mas Budiman, saya itu sejak waktu di periode saya selalu mendorong anak-anak yang ada di dalam pada saat itu yang muda-muda. Saya bilang nanti kalau saya berhenti, Anda mempersiapkan diri untuk mendaftar. Makanya pada saat itu mendaftar orang-orang internal yang masih muda-muda kayak Giri, Koko, banyak tuh anak-anak yang di dalam. Tapi kan syaratnya pada saat itu masih 45 tahun ya Mas Budiman ya. Mereka masih bisa. Kalau sekarang kan udah dinaikkan lagi kan. Mereka mendaftar lah semua pada saat itu, tapi kan nggak ada yang lolos juga. Karena saya memang mendorong mereka. Anda tidak berminat maju lagi? Saya
paham diri, tahu diri Mas Budiman. Kalau saya maju, saya pasti tidak diloloskan oleh anggota DPR ataupun pansel. Kenapa? Udah punya self judgment begitu? Karena saya melihat republik ini agak aneh. Tidak menginginkan orang-orang yang serius untuk memberantas korupsi itu menjadi pimpinan KPK. Saya mendapat gambaran dari situ. Walaupun gambaran saya itu mungkin gambaran yang subjektif. Tapi ada indikator-indikatornya. Tapi pertanyaan saya, seriuskah sebenarnya bangsa ini memang memberantas korupsi? Sebelum kita jawab itu kita harus lihat indikatornya supaya jawaban kita menjadi objektif. Nanti kita dipikir subjektif juga ya. Kalau saya, Mas Budiman, saya mengatakan tidak serius. Tidak setengah-setengah. Pertama indikatornya tadi perubahan undang-undang. Kemudian memilih orang-orang yang bermasalah. Ketiga, ini yang gawat Mas Budiman. Saya melihat ada perubahan yang sangat drastis di struktur sosial masyarakat kita. Apa itu? Masyarakat kita sedang mengalami disorientasi. Kenapa saya katakan sedang mengalami disorientasi? Lihat saja. Orang-orang yang keluar dari penjara dengan kasus korupsi, yang koruptor, tiba-tiba begitu dia keluar, dia disambut seorang pahlawan. Itu yang pertama ya. Seolah-olah orang ini pahlawan, orang ini dikerjain, satu. Kemudian yang kedua, masyarakat kita lebih cenderung memberikan privilege kepada orang-orang yang mempunyai strata sosial lebih kuat dalam hal finansial, walaupun dia tahu bahwa kekayaannya itu didapat dari hal-hal yang tidak benar, itulah yang ditempatkan, itulah yang diberikan privilege. Contohnya, orang-orang yang sudah melanggar moral bisa jadi bupati. Kan gitu. Bahkan ada orang yang terpilih jadi bupati, dilantik di rutan dan lain sebagainya. Ini kan gambaran, Mas Budiman, bahwa struktur masyarakat kita sedang mengalami disorientasi. Paradigmanya berubah. Orang yang diberikan penghargaan di tengah-tengah masyarakat itu adalah orang-orang yang berhasil dari segi finansial. Orang-orang kaya gitu ya. Walaupun sebenarnya masyarakat kita tahu bahwa kekayaan ini didapat dari hasil yang tidak benar, dia tetap diberikan penghargaan dan tempat. Itu yang menurut saya masyarakat kita sedang mengalami disorientasi. Kenapa? Ini yang harus dikaji lebih jauh ya. Menurut saya banyak hal kalau kita ingin menggali kenapa masyarakat kita mengalami disorientasi. Mungkin juga pertama masalah pendidikan ya. Oke. Kalau di level kepemimpinan, gimana Anda lihat? Ada nggak dampak, nggak pengaruh? Memang nggak serius memberantas korupsi. Kita hidup dari ekonomi korupsi sebetulnya. Ya itu tadi produk kebijakan policy termasuk undang-undang itu tidak mencerminkan undang-undang yang berpihak kepada pemberantasan korupsi. Ya, undang-undang KPK, Cipta Nakar dan lain sebagainya. Itu kan tidak terlalu berpihak terhadap agenda pemberantasan korupsi menurut saya. Kenapa? Belum lagi undang-undang. Bukankah korupsi ini memang penyakit bangsa yang bisa mengakibatkan sebuah negara ambruk karena korupsi? Tapi kenapa itu tidak jadi agenda? Makanya saya pikir begini ya, penguasa sebenarnya ya cuma menjadikan agenda pemberantasan korupsi itu sebagai lip service, kampanye, janji-janji kampanye, tapi tidak dijalankan, tidak diimplementasikan secara nyata. Jadi itu hanya jualan, sebenarnya lip service saja. Itu yang saya lihat. Kan kalau dia betul-betul serius, maka itu diimplementasikan lewat produk-produknya, produk-produk undang-undangnya, produk-produk aturan-aturan yang ada dan lain sebagainya. Harusnya kan begitu. Tapi ini kan tidak tercermin. Sehingga yang terjadi seperti sekarang ini. Saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, Mas Budiman. Cuman saya coba-coba berpikir, apakah lewat pemilu ini bisa semua berubah? Tapi saya juga belum yakin. Bisa. 100, saya belum terlalu yakin. Belum terlalu yakin. Ya, Kenapa belum terlalu yakin? Ada sistem pemilu yang menurut saya yang tidak juga memberikan jaminan 100% untuk bisa menghasilkan calon-calon pemimpin yang kita harapkan. Kan Mas Budiman tahu sistem pemilu kita kan? Lihat aja kalau orang ikut pemilu.
apa itu serangan fajar masih berlangsung. Ada istilah dalam bahasa Jawa itu Mas Budi wani piro ya. Wani piro. Wani piro. Itu kan wani piro menurut saya itu kan struktur sosial masyarakat kita sedang mengalami disorientasi. Coba kalau di negara-negara maju yang sistem pendidikannya sudah mulai bagus, tingkat kesejahteraan sudah bagus, kan dia malu kalau misalnya kita mau suap dia terus kita bilang, ini ya, aku kasih kamu duit, kamu pilih saya. Mungkin dia tampar kita, memangnya kamu siapa? Memangnya aku bisa dibeli? Kan malu kan orang. Tapi masyarakat kita kan enggak. Dikasih duit langsung ambil, pilih. Jadi artinya tidak mungkin bangsa ini relatif bebas dari korupsi. Itu menjadi sebuah utopi. Kalau utopi sih saya juga tidak setuju karena itu kalau kita bilang utopi nanti tidak ada semangat kita untuk memperbaiki bangsa ini. Di balik pesimis kita harus tetap punya optimisme agar kita tetap punya energi, semangat untuk merubah bangsa ini, Mas Budiman. Karena kalau semangat itu juga sudah pudar, maka yang terjadi hopeless. Saya nggak mau itu terjadi. Makanya kalau Mas Budiman bilang kenapa turun, ya itu tadi. Semangat itu yang saya jaga. Saya nggak mau hopeless. Saya tahu mungkin orang akan mentertawai saya. Saya turun apa kan? Di usia saya sudah 50 lebih Mas Budiman, masih turun di jalan. Saya tahu mungkin banyak orang yang tertawa dan lain-lain sebagainya. Tapi saya tidak mau hopeless. Menjaga harapan. Menjaga harapan dan kemudian kedua, menurut saya itu seharusnya menjadi tanggung jawab semua mantan komisioner KPK. Jadi ini buat saya kepada mantan komisioner KPK, setelah tidak lagi bertugas di KPK, seharusnya gagasan, ide, pikiran tentang agenda pemberantasan korupsi itu tetap ada. Dan kita tetap harus melakukan sesuatu untuk agenda itu. Kita nggak boleh menikmati situasi setelah kita bertugas di sana. Saya kalau mau menikmati Mas Budiman kan cuek aja kan gitu. Saya jadi orang bebas, ngapain lagi saya berpanas-panasan? Kan gitu. Tapi ada tanggung jawab moral Mas Budiman sebagai orang yang pernah duduk di sana. Sebenarnya itulah salah satu bentuk tanggung jawab moral kita. Oke. Jadi kalau menurut Bang Samad, kalau dalam kasus yang ontran-ontran terakhir di KPK, sebaiknya memang komisioner yang terlibat sebaiknya mengundurkan diri. Atau dewasnya juga mundur kalau memang tidak bisa membuktikan kasus seperti itu. Iya, jadi kemarin waktu pertemuan Pak Tumpak, memang ada beberapa orang yang minta Pak Tumpak mundur. Seperti Denny Indrayana, terus teman-teman mantan pimpinan lain. Itu eksplisit meminta di Pak Tumpak, kalau memang Pak Tumpak curhat bahwa ada kewenangan-kewenangan yang tidak terlalu besar, silahkan mundur saja. Jadi itu memang langsung eksplisit disampaikan kepada Pak Tumpak. Kenapa serangan bolanya pada Pak Tumpak? Enggak, karena kan dia curhat, Mas Budiman. Karena dia curhat bahwa saya nggak bisa apa-apa, ya gitu. Jadi sebenarnya spontan aja, bukan serangan. Jadi karena dia curhat, jadi kita kembalikan. Seandainya dia nggak curhat, ya kita nggak akan sampaikan. Kan gitu. Tapi sebaiknya memang komisioner yang terlibat yang mengundurkan diri. Oh iya, seharusnya bukan dewasnya. Ini kenapa sampai terlontar ada permintaan itu karena Pak Tumpaknya curhat, mengeluh. Kan aneh kalau orang mengeluh itu kan berarti sudah menyerah, Mas Budiman. Jadi kita melihat ini kok Pak Tumpak belum bekerja sudah menyerah. Itu yang kita tangkap sehingga teman-teman lain kayak Denny Indrayana, terus siapa pimpinan yang lain juga bilang, udahlah kalau Pak Tumpak awalnya sudah menyerah begini ya mundur saja. Gitu sebenarnya spontan aja Mas Budiman. Kalau dibikin skala gitu antara KPK kondisi sekarang dari 1 sampai 10 di posisi berapa sekarang? Nilai berapa sekarang? Sebenarnya ini kan tidak etis ya saya menilai karena saya pernah ada di sana. Tapi kalau ini sebagai pembelajaran, edukasi agar masyarakat tetap mengkritisi KPK, nggak apa-apa lah saya memberi penilaian walaupun ini tidak etis menurut saya. Dinilai berapa? 5 lah. 5? Iya. Oke, nggak lulus ya. Oke, jadi gini, 2011-2015 memimpin KPK gitu. Yeah. Apa sih pengalaman dramatik atau pengalaman yang dialami oleh Bang Samad ketika melakukan sebuah operasi pemberantasan korupsi di tanah air? Apa yang pengalaman yang paling menarik bagi pembelajaran pemberantasan korupsi sebenarnya? Ya banyak sih Mas Budiman ya. Salah satu aja gitu. Sebenarnya kalau dramatik apa? Semua dramatik atau mungkin semua kita anggap biasa karena semua sudah begitu. Oke. Sebenarnya begitu karena semua rata-rata begitu. Melawan, kadang-kadang melawan kalau mau ditangkap. Atau tiba-tiba
seolah-olah tidak bersalah, senyum. Bayangkan aja udah dipakein rompi masih dada-dada senyum. Ini kan orang sakit semua menurut saya kan, modelnya begitu kan, ada sakit kejiwaan. Bayangkan udah diborgol, pakai itu masih senyum malam. Ini kan menurut saya ada sesuatu ya. Itu yang menurut saya yang dramatik, aneh gitu menurut saya. Kok aneh ya? Orang-orang ini menganggap nggak bersalah, kemudian masih melakukan perlawanan, melakukan pembelaan yang kadang-kadang kita ketawa juga melihatnya, walaupun menurut saya itu hal yang wajar mungkin ya, hal yang wajar. Itu yang menurut saya dramatik. Pada era Anda siapa sih? Ada ketua Mahkamah Konstitusi? Ya, ada ketua Mahkamah Konstitusi Agil Mukhtar, ada Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian, Jerawacik, Surya Dharma Ali. Siapa lagi ya? Ada beberapa menteri lah. Oke, itu paling mana yang paling menarik bagi dan Anda selalu berada di lapangan ketika ada operasi tangkap tangan itu? Ya, paling tidak kita selalu memantau ya. Kita tidak mau membiarkan teman-teman yang ada di lapangan itu bekerja sendiri. Kita ingin memastikan kita memberi support. Jadi fungsi komisioner itu kenapa kita memantau, kadang-kadang memantau dari jauh di lapangan, agar kita memberikan support, dorongan yang kuat bagi teman-teman yang melakukan operasi di lapangan agar dia bersemangat dan tidak gentar. Itu kemudian bersemangat, tidak gentar. Dan ketiga, kita memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan secara on the track. Sama dulu ketika Mas Budiman masih lihat itu kan masih banyak jejak digitalnya waktu kita melakukan penggeledahan di Kokor Lantas. Itu kan lengkap tuh. Komisioner KPK turun langsung di tempat penggeledahan pada saat itu. Menurut saya hal-hal itulah yang sifatnya dramatik waktu penangkapan Akil Mukhtar dan lain-lain sebagainya. Akil Mukhtar kenapa dramatik? Dia kan seorang ketua Mahkamah Konstitusi. Iya, karena kan dia bertahan pada saat itu. Menurut penyidik dia bertahan kan, nggak mau dibawa ke kantor KPK kan. Dan itu kan alot menurut saya. Alot? Iya. Alotnya karena dia melawan? Iya, gitu kan. Nggak mau dibawa gitu kan. Oke. Kalau ancaman terhadap Anda sebagai komisioner KPK? Pernah terjadi? Wah, ini kalau ancaman Mas Budiman itu dialami oleh semua komisioner KPK dan para penyidik KPK. Dan itu setiap hari berlangsung. Setiap hari? Ya, dan bahkan setiap saat. Jadi kita menjadikan itu guyon karena setiap saat, setiap hari. Makanya kita istilahkan ancaman di KPK itu kayak sarapan pagi. Karena keseringan. Tapi karena saking keseringannya Mas Budiman, itu orang menjadi imun, jadi resisten. Kebal kan, karena keseringan. Mungkin kalau sekali-sekali kita jadi takut juga, tapi karena keseringan akhirnya kita nggak takut. Gitu kan. Tapi memang ancaman itu banyak yang terbukti kan. Misalnya apa sih? Misalnya kayak novel. Terus sebelum novel juga ada yang pernah penyidik kita itu ditabrak loh. Ditabrak? Ya ditabrak, hampir patah kakinya, masuk rumah sakit, dan itu tidak pernah diusut secara tuntas, tidak bisa ditemukan pelakunya, makanya ya bisa terulang lagi novel. Kemudian yang paling memprihatinkan lagi menurut Mas Budiman, kalau ancaman, saya itu tahun 2017 Mas Budiman sudah keluar dari KPK. 2 tahun keluar dari KPK. Ini ada peristiwa menarik nih. Bayangkan saya udah keluar, saya masih dikejar-kejar. Pada saat itu saya masih sering bolak-balik Makassar, Mas Budiman. Rumah saya kan di Pulau Mas. Mas Budiman masih ingat kan? Anak saya itu sekolahnya nggak jauh dari rumah saya, di sekitaran Rawamangun di Al-Azhar. Jadi anak saya itu sering diantar jemput oleh supir saya, mobil saya. Pada saat itu saya kebetulan balik ke Makassar. Nah, terus mobil saya itu mungkin ditahu tuh kendaraan saya kan. Mobil saya itu dipakai menjemput anak saya dari dari sekolahnya. Jadi supir saya menjemput anak saya. Begitu anak saya dijemput di sekolah, Mas Budiman, dia naik di atas. Tiba-tiba pas mau keluar disamperin orang pakai motor, pakai helm kan nggak bisa dilihat wajahnya. 2 orang. Dan ini ada buktinya Mas Budiman, karena saya melaporkan di Kabak pengamanan KPK, walaupun saya sudah nggak di KPK, tapi saya ingin mengabarkan bahwa lihat nih, saya udah di luar, saya masih diserang. Jadi pas anak saya keluar dari sekolah, dihantam mobil saya itu pakai palu-palu, kacanya. Prak, untungnya kan di Rawamangun situ kan rame, banyak saat paman jualan. Jadi supir saya berteriak maling supaya orang ini kabur kan. Jadi dikejar, lari orang. Bayangkan Mas Budiman, 2017, 2 tahun setelah saya memimpin KPK, saya sudah di luar, saya masih dikejar-kejar. Jadi saya tidak membayangkan teman-teman yang lain juga. Jadi ancaman itu betul ancaman memang ancaman verbal, ancaman fisik, nyata, sampai kriminalisasi sebenarnya. Iya betul. Saya kan juga mengalami kriminalisasi.
Saya terhempas karena kriminalisasi. Sampai Anda kemudian ditersangkakan, Ditersangkakan. kemudian dideponir. Ya, saya bersama Pak Bambang Wijayanto. Dan akhirnya kan nggak selesai Mas Budiman. Karena waktu dikriminalisasi, saya istilahnya dinonaktifkan, diganti PLT ya. Pak Ruki pada saat itu. Jadi itulah yang saya alami. Tapi bagi saya itu tidak ada masalah Mas Budiman. Karena itu konsekuensi dari pilihan-pilihan hidup. Ketika kita memilih untuk menjadi seorang aparat penegak hukum atau menjadi komisioner, maka kita sudah harus menghitung konsekuensi-konsekuensinya. Kenapa kita harus menghitung? Karena kita sudah melihat kejadian-kejadian sebelumnya. Misalnya Pak Antasari. Kan juga kena kan? Ya. Pak Antasari aja, kalau saya dikriminalisasi lewat KTP, terus foto saya disebar dengan perempuan, saya nggak heran Mas Budiman. Karena kenapa? Pak Antasari aja, orang yang sudah cukup tua, itu dikriminalisasi dengan perempuan juga kan? Jadi apalagi saya masih muda pada saat itu 45 tahun, dia mengkriminalisasi saya, merusak nama saya dengan menyebarkan foto-foto yang seolah-olah saya tidur dan itu kan cara yang paling efektif. Karena kan kalau kita ingin merekayasa sesuatu, paling tidak rekayasa itu bisa diterima akal sehat orang. Kan gini, kalau misalnya dia merekayasa saya, mengkriminalisasi saya, misalnya menyimpan narkoba di mobil saya, kan pasti orang tertawa, mana bisa Abraham narkoba gitu kan, atau apa yang lain, kan pasti orang bilang nggak masuk akal. Jadi dia selalu mencari hal-hal yang masuk logika. Hal-hal yang masuk logika itu kan bagi si pembuat rekayasa ini bahwa setiap laki-laki itu pasti sebagai naluri laki-lakinya bisa tergoda dengan perempuan, kan begitu. Jadi itu yang paling mudah dia lakukan karena dia sudah pernah berhasil waktu Antasari. Jadi dia ingin memberi gambaran begini. Kalau Pak Abraham kita rekayasa dengan perempuan, pasti orang percaya. Mana ada sih orang masih muda begini nggak mau. Dulu aja pimpinan yang lalu juga terjebak dengan. Jadi begitu kira-kira menurut saya cara berpikir dia. Jadi ya sudahlah kita terima aja begitu. Ini kan gini, artinya kan masa jabatan komisioner yang akan sekarang berjalan ini kan akan habis di November ini. Kira-kira. Saran Anda apa terhadap rekrutmen komisioner baru seandainya memang KPK tetap harus dipertahankan? Pertama lah kalau undang-undangnya ini kita anggap melemahkan, tidak memungkinkan lagi terjadinya pemberantasan korupsi secara masif ya, walaupun ada seperti tadi Mas Budiman, tapi kan tidak masif lagi ya. Lah nggak ada masalah. Tapi yang harus betul-betul bisa dijamin Mas Budiman, rekrutmen para komisionernya. Jadi kalau undang-undangnya bermasalah sedikit, kalau kita pasang orang yang kuat, mungkin dia masih bisa keluar dari kelemahan-kelemahan itu. Dia masih bisa melakukan improvisasi, tapi tetap dalam koridor hukum untuk bisa menegakkan pemberantasan korupsi. Maka kita harus bisa menjamin bahwa rekrutmen para komisioner nanti itu berjalan fair dan adil, serta memilih orang-orang yang betul-betul punya kualitas integritas di atas rata-rata, nggak boleh lah seperti orang biasa. Karena kan jadi role model ya Mas Budiman ya. Jadi menurut saya hanya itu yang bisa sedikit-sedikit bisa memperbaiki lah. Membuat kita ada harapan kembali menurut saya. Kalau itu tidak dilakukan Mas Budiman, maka kita betul-betul bisa hopeless, walaupun saya tidak mau ya. Saya tidak mau dan saya ingin mengajak masyarakat untuk tidak hopeless terhadap pemberantasan korupsi. Tapi kenyataan itu nanti akan bisa benar-benar terjadi kalau kita tidak menjaga rekrutmen komisioner KPK nanti. Ini menjadi taruhan Mas Budiman menurut saya. Jadi penetapan pansel itu menjadi kunci. Siapa-siapa pansel, kemudian nanti di DPR dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi kalau Mas Budiman tanya saya secara pribadi, saya masih tidak terlalu yakin juga kalau misalnya katakan lalu nanti di pansel bisa dijaring terus dilempar ke DPR. Ya karena apa ya? Itu tadi kita sudah melihat produk-produknya. Beda kalau kita belum pernah melihat produknya, maka kita masih ada harapan. Kan kita udah melihat produknya. Salah satu produknya yang menurut kita itu tidak memberikan harapan yang kuat bagi kita bahwa ada keseriusan dalam pemberantasan korupsi, yaitu tadi produk perubahan undang-undangnya itu sama produk memilih komisioner yang kemarin di DPR-nya. Iya kan terbukti Mas Budiman. Kalau orang bilang itu asumsi, kan bisa saja orang men-challenge saya. Ini asumsi Pak Abraham. Saya bisa memperlihatkan bahwa itu bukan asumsi, itu fakta. Satu, Lili keluar melanggar. Itu kan berarti dia memilih orang yang nggak benar.
Firly melakukan pelanggaran kode etik. Ya kan? Itu fakta. Apakah bukan fakta itu, Mas Budi? Kemudian Yohanes Tanak, walaupun ini juga belum terbukti, tapi ini kan ada masalah. Walaupun dia bilang chat itu dilakukan sebelum dia terpilih, tapi kan ada chat kedua lagi. Kalau saya lihat ya, ada chat kedua lagi bulan Februari. Ini kan fakta. Kemudian bocornya ini kan fakta semua, jadi nggak bisa orang bilang asumsi. Gitu kira-kira. Jadi di DPR lebih banyak political consideration ya, pertimbangan-pertimbangan politik dan akseptabilitas politik yang menentukan siapa yang bisa lolos, siapa yang bisa tidak. Kalau itu boleh-boleh saja, Mas Budiman, tapi menurut saya harus ada political will dari teman-teman di DPR ya, bahwa kita harus bisa memilih orang-orang yang punya integritas yang kita jamin bisa menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Ada nggak sih orangnya? Banyak, Mas Budiman. Ini kan berapa jumlahnya penduduk kita nih? Hampir 250 juta ya, dari Sabang sampai... Jangan terjebak dengan nama-nama keren. Oke. Bisa saja mungkin orang itu datang dari pelosok sana, dari Papua, tapi dia jujur, atau dari ujung sana, dari Aceh, atau dari tengah, kita nggak tahu, atau dari Pulau Jawa, kita nggak tahu. Tapi masa sih nggak ada orang yang jujur di Indonesia? Asal kita mau menjaring dengan memakai mekanisme yang bisa menjaring orang-orang yang bagus. Kan ada mekanisme yang harus dibangun agar kita bisa menjaring itu. Dan saya pikir itu tidak susah, Mas Budiman, untuk melakukan. Tinggal itu tadi, goodwill, political will. Jadi sebenarnya itu intinya, Mas Budiman. Dan yakin orang-orang yang memang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi masih ada menurut Bang Samad? Masih ada. Dan kemudian kedua, pertama dia harus punya komitmen ya. Sebenarnya kriterianya itu sederhana, Mas Budiman. Jujur dan berani aja, nggak usah yang lain-lain aja lah. Kan dua aja itu sebenarnya. Kalau dia jujur, kau udah selesai tuh. Sama dia berani, karena kan kalau dia jujur lantas dia nggak berani, kan agak susah juga. Dua aja sih. Kalau jujur itu kan sudah mencakup semuanya kan, sudah integritas tuh. Dan berani menghadapi intimidasi. Iya, makanya. Karena kan susah juga kalau dia sekedar jujur tapi nggak berani, kan problem juga. Jadi dua aja sih kriterianya, nggak usah repot-repot. Karena kan begini, nggak bisa juga kita bilang orang kalau dia, misalnya kalau dia sudah lolos administrasi, itu kan ada dia harus berpengalaman 15 tahun, terus dia sarjana misalnya, walaupun saya tidak berpikiran formal ya, tapi kalau sudah itu kan kita nggak bisa lagi mengatakan bahwa orang itu goblok, kan nggak mungkin, Mas Budiman. Kan kalau dia sudah punya ada pengalaman 15 tahun terus kita bilang dia nggak bisa, itu kan nggak mungkin juga. Jadi kriteria itu saja udah cukup, tinggal dua ini, keberanian dan kejujuran. Kalau dia udah miliki ini, ya udah selesai, Mas Budiman, menurut saya. Oke. Saya tanya ke bagian-bagian terakhir, Bang Samad. Pernah juga menjadi aktivis dan kemudian pernah menjadi memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian sekarang kembali menjadi aktivis, menjadi ngajar ya, pengalamannya cukup panjang gitu. Menurut Bang Samad sebetulnya apa sih akar masalah dari bangsa ini ya? Kok tidak juga bergerak secepat katakanlah Korea Selatan, bercepat seperti gini, terus apa sebenarnya akar masalahnya? Jadi itu tadi pertama, Mas Budiman, ada struktur sosial masyarakat kita yang sedang bergeser, ya, sedang bergeser. Ada pergeseran nilai menurut saya. Paradigma orang jadi berubah. Kalau membudaya ini panjang sekali, Mas Budiman, nggak sampai ini 1 jam. Saya harus mulai dari sistem pendidikan kita yang sudah mulai keliru. Kenapa saya bilang sistem pendidikan kita mulai keliru? Walaupun divisi besar Kementerian Pendidikan bahwa mengutamakan pendidikan karakter, tapi itu kan kalau kita lihat di lapangannya tidak terimplementasi di situ. Mau lihat contohnya, Mas Budiman. Sistem pendidikan kita ini sebenarnya walaupun dia mengutamakan pendidikan karakter, tapi itu tidak. Kenapa saya bilang katakan tidak? Syarat masuk sekolah dasar harus bisa membaca dan menghitung. Itu artinya apa? Itu artinya kognitif. Anak-anak yang di playgroup sama TK pasti akan dipaksa belajar untuk bisa membaca dan menghitung. Karena kalau enggak, dia nggak bisa masuk SD. Apakah itu dibilang karakter? Mengutamakan pendidikan? Enggak, kognitif. Dulu, Mas Budiman, waktu zaman saya sedikit ulas, disitulah zaman pertama kalinya KPK merumuskan sistem pendidikan integritas. Dan saya masih ingat, boleh diperiksa jejak digital saya, kita ketemu Pak Nuh, Menteri Pendidikan pada saat itu. Kita mengusulkan sistem pendidikan integritas itu mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Itu untuk pendidikan formalnya. Kemudian untuk pendidikan non formalnya, kita mengusulkan ada semacam pendidikan pendidikan integritas
berbasis keluarga dan komunitas. Diparalelkan semua. Karena kita melihat bahwa ujung dari ini semua ada di pendidikan ya. Jadi permasalahan bangsa ini karena model pendidikan kita yang salah satunya. Bukan karena kita tadi membahas struktur sosial, makanya saya masuk ke situ. Salah satunya itu. Karena itu tadi ada hal yang sebenarnya tidak terimplementasi dengan baik. Walaupun itu diredaksikan menjadi visi, tapi itu tidak terimplementasi. Karena sebelum kita membuat sistem pendidikan, membangun sistem pendidikan integritas, kita tuh benchmarknya, Mas Budiman, ke kedua negara, Finlandia sama Jepang. Jadi kita melihat di sana sistem pendidikan yang mulai dari PAUD itu ya sampai perguruan tinggi. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang diutamakan, Mas Budiman. Pendidikan karakter, kalau saya lihat itu pendidikan karakternya hampir 60-40. Kalau kita kan enggak. Saya tanya, kenapa dia harus 60-40 pada saat itu? Ternyata itu ada alasannya, Mas Budiman. Karena dia melihat begini, ada fenomena yang terjadi di negara-negara maju, Finlandia, Eropa kan, kemudian Jepang, Asia, tapi kan negara maju, bahwa semua orang tua itu berada di luar rumah. Ya, kedua orang tua itu berada di luar rumah. Dan frekuensi atau kualitas pertemuan interaksi saya harus sebutkan interaksi secara fisik dengan anak itu menjadi frekuensinya menjadi berkurang, kualitasnya menjadi kurang. Ini negara tadi, sehingga dia melihat bahwa karena interaksi antara orang tua dan anak semakin berkurang, maka pasti pendidikan integritas yang ingin disampaikan orang tua kepada anak-anaknya itu menjadi berkurang karena adanya fenomena orang tua bekerja di luar. Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab melihat keadaan itu. Kalau saya tanya gini, Indonesia kan akan 100 tahun ya di tahun 17 Agustus 2045 gitu. Impian apa sih bayangan Bang Abraham Samad Indonesia di 100 tahun ini akan jadi negara yang seperti apa, impian Anda sebetulnya? Saya itu nggak muluk-muluk ya, Mas Budiman ya. Saya itu nggak berpikir 100 tahun sudah ada putra-putri Indonesia menjadi astronot. Impian saya itu 100 tahun itu akan datangin. Ini atau 100 tahun merdeka. 100 merdeka? Oh, merdeka. Kalau merdeka saya itu paling tidak angka korupsi kita itu bisa ditekan. Ya, ditekan seminimal mungkin sehingga itu juga mempengaruhi IPK ya. Dan kita tidak malu lagi. Ini kan IPK kita terjun kan. Sebenarnya ini Mas Budiman, saya mau dulu. Kalau kita bicara tentang 100 tahun, roadmap pendidikan anti korupsi kita itu kita bangun untuk 50 tahun. Apa yang hendak ingin kita capai di 50 tahun? Misalnya, kalau kita mulai dari kemarin itu tahun 2012 saya, 50 tahun akan datang, itu kira-kira saya udah 100 tahun, Mas Budiman sudah 100 tahun, anak yang tadi kita PAUD itu sudah 50 tahun kan, udah ada jadi bupati, itu kan sebenarnya intinya begitu, ada bupati, gubernur, ada jadi menteri, ada jadi presiden, dan kita datang, itu kan generasi baru ya, kita datang, kita udah 100 tahun. Kita tanya kepada mereka, ada nggak orang berbuat curang, berbuat korupsi, dia justru heran, Mas Budiman. Dia justru tanya sama kita, apa itu? Apa itu korupsi? Dia justru balik bertanya, apakah itu dinosaurus? Karena sudah nggak ada di kehidupan mereka. Sebenarnya itu intinya yang kita ingin bangun di pendidikan anti korupsi jangka panjang itu. Itulah mungkin yang diistilahkan oleh pemerintah sekarang generasi emas. Itu sebenarnya program KPK dulu. Tapi itu nggak berjalan setelah kita semua disingkirkan, Mas Budiman. Kalau negara lain yang menjadi negara idola atau negara idaman atau sebuah negara yang kira-kira itulah imajinasi dari seorang Abraham Samad, itu negara mana? Mungkin sama-sama kita mengimajinasikan ya, walaupun kita tidak harus mencontoh persis karena kearifan lokal setiap negara itu berbeda-beda. Tapi kalau kita melihat tingkat kebahagiaan penduduknya, tingkat kejahatan, itu Finlandia waktu kita benchmark ya. Mungkin Jepang juga, kearifan lokalnya Jepang. Bayangkan orang Jepang kalau melakukan kesalahan, Mas Budiman, atau dia korup, kan dia langsung gentle, mengundurkan diri. Kalau kita ini tetap bertahan, walaupun dipaksa mundur, tetap nggak mau udah dinyatakan tersangka pun nggak mau mundur-mundur. Setelah keluar dari penjara pun masih mengumpulkan orang seperti pahlawan dan lain sebagainya. Ini kan aneh menurut saya. Jadi menurut saya begini, Mas Budiman. Kita memang sedang mengalami perubahan struktur sosial yang luar biasa. Karena kearifan lokal kita itu kan tidak mengenal yang begitu sebelumnya kan. Masing-masing daerah itu punya kearifan lokal tentang kejujuran dan lain-lain sebagainya. Di semua daerah, di Jawa, Sumatera punya itu. Tapi itu terdegradasi.
Kenapa terdegradasi? Saya coba mengamati Mas Budiman ya, bahwa ini kan ada pengaruh globalisasi, pengaruh transformasi informasi yang begitu dahsyat, dan semua negara menghadapi. Negara maju pun semua menghadapi itu. Jadi karena ada arus transformasi globalisasi yang begitu kuat, maka tradisi atau kearifan lokal, budaya-budaya dari luar itu semua masuk dengan gampang ke setiap negara. Dilemanya negara kita, kasihannya negara kita, kita tidak punya filter yang kuat untuk menyaring itu. Jepang, dia punya filter yang kuat. Makanya semua kan negara menghadapi itu, Mas Budiman. Tapi dia punya filter. Sehingga dia bisa memfilter apa yang bisa dia sesuaikan dengan kearifan lokalnya, jadi dia tetap bisa bertahan. Kearifan lokal Jepang misalnya rasa malu itu kan dia tetap. Tapi kan kita tidak terdegradasi dengan masuknya arus dari luar itu. Itu saya melihat di situ. Jadi itu yang mempengaruhi tadi kalau saya bicara struktur sosial kita mengalami pergeseran nilai ya, mengalami disorientasi. Kalau pemimpin, faktor pemimpin yang di luar negeri maupun di dalam negeri yang menurut Bang Samad inilah pemimpin yang memang ideal menurut Anda. Siapa itu? Waduh, kalau itu Mas Budiman begini, saya agak hati-hati ya kalau orang. Kalau di luar negeri? Iya, saya juga agak hati-hati. Saya takut begini Mas Budiman. Kalau misalnya ini kan akan jadi role model, ini didengar oleh semua orang. Suatu ketika orang ini jadi berubah, akan gawat nanti. Jadi saya nggak mau kalau orang, karena kita tidak bisa menjamin orang dia akan bertahan seperti begitu terus. Kalau dia bisa bertahan, kita bersyukur. Tapi saya khawatir kalau suatu waktu dia mengalami perubahan. Kalau orang itu sudah meninggal? Mungkin kalau orang sudah meninggal saya bisa siapa sebutkan. Kira-kira menurut Anda yang menjadi role model? Barudin Lopa sama Hugeng. Oh, Barudin Lopa sama Hugeng. Iya. Kalau orang sudah meninggal, kalau orang belum meninggal saya takut. Itu dua-duanya kejujuran. Iya, yang menjadi pattern. Iya, Agus Salim, Hatta. Kita belajar kejujuran dari mereka. Kalau belajar dari penegak hukum yang berintegritas, kita belajar dari Hugeng, Pak Lopa. Ya. Kalau belajar dari kejujuran seorang birokrat, seorang penguasa, Agus Salim, mungkin mantan Menteri PU Sutami. Iya, mungkin ya kalau kita belajar dari harusnya birokrat itu jujur seperti begitu, Hatta dan lain-lain sebagainya. Kenapa orang-orang itu tidak muncul sekarang atau tidak banyak muncul ke permukaan? Ya itu tadi mungkin Mas Budiman, kalau ada pengaruh juga dari sistem pendidikan kita yang mulai bergeser. Yang muncul justru budaya flexing, budaya pamer kemewahan, pamer kekayaan. Iya, itu menurut saya kita mengalami pergeseran nilai, dan itu yang dianggap baik. Jadi begini, orang yang ditokohkan Mas Budiman, orang yang dijadikan role model itu adalah orang yang berhasil dari segi finansial. Itu fakta sekarang. Makanya kenapa orang tertarik melakukan flexing, karena dia melihat bahwa orang yang ditokohkan, ya, orang yang dianggap tokoh itu adalah orang yang kaya. Makanya orang berburu-buru flexing Mas Budiman, karena dia pikir kalau kita flexing kita dianggap kaya, orang akan menghormati kita. Itulah kesalahan di struktur masyarakat sosial kita. Menurut saya flexing nggak ada masalah kalau flexing itu dalam hal yang positif. Tapi kan yang jadi masalah di struktur masyarakat kita, udah tahu nih Mas Budiman, ini orang kaya raya, korup nih. Tapi kita tetap memberikan penghormatan, penghargaan, kasih tempat dia. Kalau dia ke masjid di saf paling depan, kalau dia ke gereja paling depan. Itu kan jadi problem. Oleh karena itu sebenarnya saya ingin mengatakan begini Mas Budiman, ini untuk masyarakat karena ini kan channel edukasi juga. Masyarakat itu harus punya peran memberikan sanksi sosial kepada orang-orang yang melanggar moral. Karena kalau masyarakat tidak berikan itu, maka yang berlangsung orang akan sering flexing. Karena orang menganggap bahwa orang yang kaya itu akan mendapat tempat. Jadi masyarakat harus terbiasa memberikan sanksi sosial. Kenapa masyarakat harus dibiasakan memberikan sanksi sosial? Karena sanksi hukum yang fungsional, Mas Budiman, di Indonesia itu tidak maksimal. Seandainya sanksi hukum yang fungsional itu maksimal di Indonesia, mungkin sanksi sosial tidak dibutuhkan. Jadi sebenarnya logikanya begitu, Mas Budiman. Terakhir, Anda tidak berniat jadi calon anggota legislatif? Kalau menjadi anggota legislatif sama sekali tidak berniat, Mas Budiman. Tapi kalau Mas Budiman bilang, apakah suatu ketika Pak Abraham berpikiran kembali ke KPK? Mungkin kalau untuk menyelamatkan, mungkin saya berpikir-pikir. Kalau dalam konteks menyelamatkan, saya berpikir-pikir. Oh, jadi Anda sedang berpikir kalau untuk menyelamatkan kembali ke KPK?
Hanya itu yang saya pikirkan. Kalau untuk jadi yang lain saya nggak pikirkan. Hanya itu. Kalau untuk menyelamatkan, tapi itu pun saya berpikir kalau masih ada yang lebih muda, ini kan banyak udah muda-muda kayak novel. Seharusnya dialah mereka yang kita dorong. Tapi kalau diminta untuk menyelamatkan, jadi begini konteksnya beda. Diminta untuk menyelamatkan itu banyak, Mas Budiman. Tidak harus jadi komisioner. Ya. Jadi itu bisa diterjemahkan. Kalau diminta untuk menyelamatkan, maka itu kewajiban moral saya untuk ke sana. Terima kasih Abraham Samad. Demikian obrolan saya dengan Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015. Saya telah coba ngobrol kenapa sih korupsi di Indonesia tetap merajalela, ada problem disorientasi nilai di tengah masyarakat, tapi juga telah menggali bagaimana impian-impian seorang Abraham Samad soal kesederhanaan, soal kejujuran, yang mungkin itu menjadi barang langka di Republik ini. Thank you. Thank you Mas Budiman, terima kasih banyak atas undangannya. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam.